Pernah bayangin nggak? Ada seseorang yang dulunya bintang sekolah, nilainya mantap, pernah jadi ketua kelas, hafal pelajaran dari sejarah sampai metabolisme manusia. Pokoknya lengkap. Tapi giliran lulus, kerja, dan nerima gaji pertama, seminggu udah ludes. Mulai deh cari pinjaman sana-sini, ikut arisan online yang ternyata tipu-tipu, dan akhirnya terjebak utang kayak spiral yang gak ada ujung. Lalu muncul pertanyaan besar, kenapa hal beginian gak pernah diajarin di sekolah ya? Di sisi lain, ada orang yang waktu sekolah biasa aja, nilainya gak pernah cetar, pelajaran ekonomi sering bolos. Tapi sekarang, dia punya 2 rumah, 1 kos-kosan, dan bisnis kecil-kecilan yang terus berkembang. Apa bedanya? Dia tahu cara bikin uang kerja untuk dia. Ini bukan semata soal hoki. Ini soal life skill penting yang sering luput diajarkan di kelas. Cara memutar uang. Tanpa itu, kita bakal kerja banting tulang tapi tetap aja ngerasa kekurangan. Nah, di video ini, kita bakal kupas 10 cara cerdas memutar uang yang sebenarnya wajib diajarin sejak bangku sekolah. Bukan teori ribet, tapi penjelasan simple, masuk akal dan bisa langsung dipraktekkan. 1. Uang itu kayak air, bukan pasir. Coba bayangin uang seperti air. Kalau cuma dituang dan nggak ditampung, pasti habis. Tapi kalau kamu tahu cara nyaring, nyimpen, dan ngalirin ke tempat yang pas, air itu bisa terus bermanfaat. Banyak orang memperlakukan uang kayak pasir, diambil, dipakai, hilang. Nggak dicatat, nggak direncanain, tiba-tiba udah habis dan nggak tahu kemana perginya. Langkah awal muter uang, tahu dulu arusnya kemana. Ini bukan soal jadi pelit, tapi soal sadar diri. Setiap kali dapat penghasilan, coba alokasikan ke 3 kantong utama. Untuk hidup, makanan, transportasi, bayar tagihan. Untuk simpanan, dana darurat. Untuk upgrade diri, buku, pelatihan, atau alat kerja. Orang yang bijak nggak cuma jago nabung, tapi juga tahu gimana caranya uang yang disimpan bisa kerja balik buat dia. Bisa lewat reksadana, logam mulia, atau bahkan alat sederhana buat usaha sampingan. Sama kayak air, uang butuh saluran. Kalau enggak, bisa tergenang atau hilang entah kemana. 2. Jangan campur dompet usaha dan dompet pribadi. Ini penyakit umum yang bikin usaha kecil susah naik kelas. Uang jualan dipakai beli pulsa, uang pribadi dipakai buat belanja stok. Lama-lama bingung, ini usaha untung apa buntung? Coba bayangin kamu punya 2 saku. Saku kiri buat usaha, saku kanan buat pribadi. Setiap ada transaksi, pisahkan langsung. Emang sih awalnya ribet, tapi ribet di awal bakal nyelamatin kamu dari masalah keuangan besar di masa depan. Contohnya gini, kamu buka usaha kopi keliling modal 500.000, omset seminggu 1 juta. Tapi habis beli bahan, plastik, bensin, ternyata cuma sisa 200.000. Kalau nggak dipisahin, kamu bakal mikir, wah, usaha gua rame, laku keras. Padahal untungnya kecil banget. Dengan pencatatan dan pemisahan yang rapi, kamu bisa lihat dengan jernih kondisi usahamu dan lebih siap buat ambil langkah selanjutnya. 3. Satu penghasilan itu riskan, gandakan sumbernya. Pernah dengar pepatah, jangan taruh semua telur di satu keranjang? Nah, ini juga berlaku buat penghasilan. Banyak orang cuma ngandelin satu gaji. Padahal, muter uang bisa juga berarti membangun jalur baru pemasukan. Misal kamu kerja kantoran, kamu masih bisa jual barang pre-loved, jadi reseller produk digital, atau bikin konten edukatif yang bisa dimonetisasi. Nggak harus langsung gede. Mulai kecil, asal konsisten. Contoh nyata, seorang karyawan sisihkan 500.000 tiap bulan buat modal dagang. 6 bulan kemudian, usahanya udah bisa nyumbang 2 juta sebulan. Jadi kalau suatu hari dia kena PHK atau kondisi ekonomi drop, masih ada bantalan. 4. Nikmat ditunda, merdeka kemudian. Ini prinsip penting tapi sering dilupakan. Menunda kenyamanan sementara demi kebebasan jangka panjang. Punya 100.000, bisa langsung habisin buat makan fancy hari ini. Tapi kalau ditahan sedikit, dijadikan modal, mungkin minggu depan kamu bisa traktir teman-teman karena hasilnya udah berlipat. Menunda kenyamanan itu bukan soal menyiksa diri, tapi soal pilihan cerdas. Mending beli Happy baru atau pakai uangnya buat beli alat produksi.
Yang satu kasih gengsi sesaat, yang satunya lagi bisa jadi sumber penghasilan baru. Kalau kamu punya mindset kayak gini, kamu bakal bangun kebiasaan finansial yang sehat dan berkelanjutan. 5. Bikin uang jadi mesin produksi, bukan sekedar tiket belanja. Banyak orang masih nganggep uang cuma buat dibelanjain, beli baju baru, jajan, atau jalan-jalan. Tapi orang yang lihai muter uang punya cara pandang beda. Buat mereka, uang itu bukan cuma alat konsumsi, tapi alat produksi. Bukan cuma buat dihabisin, tapi buat digandakan. Anggap aja uang kayak benih. Kalau semua benih langsung dimakan, ya tamat riwayatnya. Tapi kalau sebagian ditanam, dia bisa tumbuh, berbuah, dan hasilnya bisa dinikmati berkali-kali. Contohnya apa? Punya Rp1.000.000, bisa habis buat beli baju trendy. Tapi bisa juga jadi alat produksi, beli alat blender buat jualan es kopi misalnya. Dalam hitungan minggu, modalnya bisa balik, bahkan lebih. Bahkan uangmu bisa dipakai buat hal yang nggak kelihatan bentuknya, kayak ikut pelatihan online, bayar jasa desain buat branding, atau pasang iklan kecil-kecilan. Semuanya punya potensi hasil yang jauh lebih besar. Intinya, jangan cuma jadi pemakai uang, belajarlah jadi produsen nilai dengan uang sebagai alatnya. Kalau uang dipakai buat bangun aset, skill, atau jaringan, dia bakal jadi kendaraan menuju kebebasan finansial. 6. Bedain mana aset, mana beban sejak muda. Gengsi sering bikin kita beli barang yang kelihatannya keren, padahal justru nyedot isi dompet pelan-pelan. Nah, penting banget ngerti dua istilah ini. Aset sama dengan sesuatu yang nambah duit ke kantong kamu. Liabilitas, sesuatu yang nyedot duit dari kantong kamu. Contoh klasik, mobil. Banyak yang mikir mobil itu aset, tapi coba pikir, tiap bulan kamu harus bayar bensin, servis, pajak, dan nilainya makin turun. Kalau mobil itu nggak kamu pakai buat ojek online atau sewa harian, ya dia bukan aset, tapi beban. Sebaliknya, ruko kecil yang disewakan ke orang, itu aset. Kenapa? Karena tiap bulan masuk duit tanpa kamu harus kerja ekstra. Kalau kamu udah ngerti konsep ini dari remaja, kamu nggak bakal gampang kejebak gaya hidup palsu. Ingat, kelihatan kaya beda dengan beneran kaya. 7. Uang bisa kerja juga loh. Banyak orang bangun pagi, kerja, dapat gaji. Artinya, mereka kerja buat uang. Tapi gimana kalau kamu bisa bikin uang kerja buat kamu? Ini bukan mimpi. Bisa dimulai dari langkah kecil. Misalnya, punya 2 juta, bisa dipakai beli saham perusahaan yang rutin bagi dividen. Atau masukin ke reksadana pasar uang. Atau pinjemin ke teman yang bisnis bagi hasil tiap bulan. Semua pilihan itu bikin uang kamu nggak tidur. Dia kerja, muter, nambah, berkembang. Kalau kamu terbiasa berpikir kayak gini, kamu akan punya pondasi finansial yang makin kuat. Nggak selamanya kamu harus kerja keras, karena kamu juga bisa belajar kerja cerdas. 8. Belajar muter duit lewat bisnis kecil-kecilan. Nggak perlu nunggu modal ratusan juta buat mulai belajar bisnis. Justru dari yang kecil, kamu bisa dapat pelajaran berharga. Coba deh mulai dari jualan makanan ringan, jasa edit desain, atau titip jual barang unik. Dari sini kamu belajar gimana ngitung modal dan untung, gimana nawarin produk, gimana ngadepin konsumen dan resiko. Ini kayak universitas keuangan terbaik, langsung praktek. Contoh nyata, seorang mahasiswa yang jago jahit mulai terima jasa permak. Modal kecil cuma mesin jahit dan waktu, tapi karena rajin dan hasilnya rapi, usahanya berkembang, bahkan sampai bisa bayar karyawan. Kuncinya apa? Berani mulai. Mau belajar, siap gagal. Gagal di bisnis kecil itu bukan bencana, justru itu investasi pengalaman yang mahal nilainya. 9. Waspadai penyakit gaya hidup naik drastis. Pernah ngerasa begini? Begitu gaji naik, tiba-tiba pengeluaran juga ikut melambung. Itulah yang disebut inflasi gaya hidup. Dulu makan di warung, sekarang pindah ke resto fancy. Dulu motor cukup, sekarang kredit mobil. Akhirnya, gaji naik tapi tabungan tetap Rp0, alias cuma pindah gaya, bukan tambah kaya. Fenomena ini mirip pipa bocor. Air atau uang
Kelihatannya ngalir deras, padahal diam-diam banyak yang terbuang. Cara mengakalinya, bikin batas gaya hidup yang sadar dan terukur. Misal, walaupun gaji naik, tetap tinggal di tempat lama, tetap masak sendiri, dan selisih penghasilan kamu alokasikan untuk investasi atau usaha. Intinya, jangan naikkan standar hidup setiap kali penghasilan naik. Naikkan standar investasi dan pengetahuanmu. 10. Ilmu finansial itu lebih berharga saat dibagi. Uang bisa habis, tapi ilmu tentang cara mengelola uang itu bisa diwariskan dan diperbanyak tanpa batas. Sayangnya, banyak orang belajar finansial cuma buat diri sendiri. Padahal kalau dibagikan ke keluarga, teman, atau anak-anak, dampaknya bisa luar biasa besar. Coba bayangin, kalau sejak kecil anak-anak diajari bukan cuma nabung, tapi mengelola uang jajan, bikin keputusan dan belajar sabar. Mereka akan tumbuh dengan pola pikir yang lebih matang dan mandiri. Mengajarkan finansial itu bukan soal angka, tapi soal karakter, tentang disiplin, kontrol diri, dan cara melihat resiko dengan kepala dingin. Semakin banyak orang di sekitar kita yang paham cara main uang, semakin kuat lingkungan kita menghadapi krisis. Dan kita bareng-bareng bisa tumbuh jadi masyarakat yang gak gampang goyah. Kalau sekolah nggak ngajarin, bukan berarti kita nggak bisa belajar. Pernah nanya dalam hati, kenapa ya pelajaran kayak gini nggak ada di sekolah? Jawabannya kadang bikin sedih. Sistem kita masih terlalu fokus sama nilai ujian, bukan nilai hidup. Kita sibuk disuruh hafal rumus, tapi nggak pernah dikasih bekal cara muter duit. Padahal, kemampuan finansial bukan soal jadi orang kaya, tapi jadi orang yang berdaya, yang bisa ambil keputusan, hindari jebakan utang, dan bikin masa depan lebih pasti. Mau sekolah ngasih pelajaran ini atau enggak, kita masih punya kendali buat belajar sendiri. Lewat buku, video, podcast, atau langsung praktik dari pengalaman kecil. Dan jangan lupa, ilmu yang kita punya harus ditularkan. Satu orang yang ngerti finansial bisa bantu keluarganya. Satu keluarga yang melek keuangan bisa jadi fondasi buat generasi yang lebih tahan banting. Karena sejatinya, uang itu cuma alat, tapi di tangan orang yang paham, sabar, dan punya tujuan, alat ini bisa jadi tangga menuju kemandirian, kemerdekaan, bahkan bisa buka jalan rezeki buat orang lain. Jadi, jangan cuma kerja cari uang, belajarlah sampai uang juga bisa bekerja buat kamu. Sekian dari video ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa jadi bekal buat kamu yang pengen lebih bijak dalam mengatur keuangan.